kedua, bau bisa kita cium. Ini bau kopi dan ini bau teh. Nah, selanjutnya sebelumnya saya tanya dulu apakah ada sumbatan di hidung atau tidak. Tidak ada. Kita lakukan inspeksi juga apakah terdapat tumor atau yang lain pada di hidung pasien. Selanjutnya bisa kita tutup hidung tak satu, tutup mata tak. Selanjutnya bisa kita sebutkan ini kita bercium bau apa? Bisa kita cium ini bau apa? Teh. Bau teh. Selanjutnya bisa kita lepas penutup hidung satu, kita tutup lagi yang sebelah satunya. Ya, kita bantu saya untuk menyebutkan ini bau apa? Teh. Baik, ini bau apa? Baik, bisa buat mata Pak. Saya Pak, nervus 2 ini adalah nervus yang dimana melihat seberapa lapangan pandang mata pada Bapak atau nervus optikus. Kita menguji kembali pada nervus 2 tadi Pak atau nervus optikus. Nah, yang dimana ini saya akan minta Bapak untuk menutup satu mata Pak. Terus kita lihat benda ini. Apabila kita sudah tidak lihat, bisa kita bantu saya untuk memberitahu saya Pak. Bisa kita coba tutup satu mata Pak. Mata tetap tertuju di saya Pak. Masih? Masih? Oke. Selanjutnya ke atas. Masih? Masih? Baik. Ke bawah lagi Pak. Masih? Masih? Baik. Kiri? Masih? Ya, selanjutnya kita uji lagi pada daerah mata sebelahnya. Masih? Oke. Masih? Oke. Masih? Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan snail chart pada jarak 6 meter. Pak, kita lanjutkan di baca yang apa? Ini ini O. ini Z. ini L. ini C. ini. B. E. Nah, sekarang kita tutup mata sebelah kanan. Terus kita sebutkan lagi. E. O. B. C. C. O. F. Nah, selanjutnya mata sebelah lagi Pak. F. O. B. P. E. F. D. L. Baik. Baik Pak, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pada nervus 1 dan nervus 2. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan juga 6 di mana kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah kelopak mata, bola mata, dan juga pupil Pak. Nah, yang pertama saya lakukan dengan menggunakan cahaya ya Pak. Dengan memberikan cahaya, bisa kepada saya, dengan memberikan cahaya kepada mata pasien untuk melihat apakah terjadi miosis ataupun midriasis pada daerah mata pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kepada kelopak mata pasien. Bisa kita tutup mata tak? Buka, tutup, buka. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bola mata pasien pada bagian sisi geraknya. Pak, bisa kita ikuti jariku? Kita lihat jariku di. Baik, sekali lagi. Kita memberikan secara horizontal dan vertikal berbentuk huruf H ataupun huruf X. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nervus 5 ya Pak. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada nervus 5 itu ada 3, nervus 51, 52, dan 53. Yang pertama bisa tutup mata tak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah nervus 51 bagian ophthalmicus. Pak, bisa kita tutup mata tak? Kita bantu saya untuk menyebutkan di mana kita rasa ini. Jika kita merasakan nih Pak. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lagi pada daerah 52 yang dimana kita meminta pasien untuk menggigit benda yang akan kita berikan. Kita
kita periksa daerah nervus 52 dan juga nervus 53 dengan minta pasien untuk menggigit dua spatel ini. Bisa kita gigit, ya. Bisa kita gigit dengan erat, ya. Baik, kita bisa lepas. Baik, setelah melihat Bapak tadi sudah mencoba menggigit ini dengan kuat dan terlihat hasil gigitannya sama, berarti nervus 52 dan 53 Bapak normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus 7 ya Pak, yang dimana nervus 7 ini mempersarafi bagian wajah pasien. Bisa angkat alis tak? Baik, bisa kerutkan dahi tak? Baik, bisa kita tutup mata tak? Kuat, yang keras ya. Saya akan sampai di Pak. Saya akan membantu untuk melepas ternyata untuk mengetahui kekuatan saat menutup mata pada pasien. Saya bisa dibawa kembali. Selanjutnya saya minta pasien untuk senyum lebar. Ya, terlihat simetris kedua pipi pasien. Selanjutnya bisa senyum kelihatan gigi. Ya, baiknya kita menguji refleks mual muntah pada pasien. Tapi pas saya masukkan benda ini ke mulut tak, lalu saya akan menilai. Tapi bisa kita buka mulut tak? Pak, kita lanjut. Bisa kita gelembungkan seperti yang saya lakukan. Lalu kita memeriksa apakah terdapat angin yang keluar atau tidak. Tapi bisa minum kembali. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada nervus 8 pasien dengan menggunakan garpu talah. Kita melakukan 3 pemeriksaan untuk pendengaran, yaitu yang pertama ada tes Rine, tes Weber, dan juga tes Swabatch. Terus yang pertama kita lakukan tes Rine. Pak, pada saat saya berikan ini ke telinga Bapak, jika sudah tidak terdengar dengungan atau getaran, bisa kita angkat, ya. Baik, selanjutnya begitu pula pada telinga kiri pasien. Selanjutnya kita lakukan tes Weber ya Pak, yang dimana kita membandingkan antara telinga kiri dan telinga kanan. Kalau kita rasa sama, kita bilang sama ya Pak. Sama. Baik, selanjutnya kita melakukan tes Swabatch, yang dimana kita bandingkan antara telinga pasien dan juga telinga pemeriksa. Kalau kita sudah tidak dengar, kita bilang ya. Selanjutnya dari saya lalu ke Bapak ya. Tidak ada? Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk nervus 9 dan juga nervus 10 ya Pak. Yang dimana untuk menilai nervus 9 dan nervus 10, kita akan melihat apakah refleks mual muntahnya bagus, apakah refleks batuknya bagus, dan juga refleks suaranya bagus. Terus pada saat nanti saya meminta Bapak untuk membuka mulut, minta tolong Bapak untuk bekerja sama ya Pak. Baik, bisa kita buka mulut tak? Kita melihat apakah ukuran yang berada di tengah dan tidak terdapat deviasi. Bisa kita tutup kembali. Selanjutnya kita masukkan benda ke dalam mulut pasien untuk mengetahui refleks mual muntahnya. Selanjutnya bisa kita ikuti apa yang saya bilang. 1, 2, 3. Bisa kita ulang sendiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita menguji refleks batuk pasien. Tapi Pak, bisa batuk? Tunjukkan ke ini, nanti kita bisa tunjuk. Nah, saya masukkan ke cairan, ada 3 cairan, yaitu manis, asam, asin. Bisa kita tunjukkan yang mana yang kita rasa di sini ya Pak. Baik. Baik Pak, bisa buka mulut tak? Saya menyimpannya pada daerah mulut bagian lidah sebelah kiri pasien. Selanjutnya saya tes sekali lagi Pak. Baik.
Selanjutnya, baik. Setelah itu kita coba pada mulut bagian kanan pasien. Ayo bisa buka mulutnya lagi. Baik. 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 Tadi pada nervus 12 ya Pak, yang dimana saya akan melihat mengenai apakah adanya atrofi atau fasikulasi pada daerah mulut tak. Bisa Ki buka mulut tak? Di sini saya akan menilai apakah terdapat fasikulasi ataupun atrofi pada daerah mulut pasien. Selanjutnya bisa Ki mungkin bantu saya untuk memiringkan lidah ke kiri dan ke kanan. Coba kanan, lagi, kiri, lagi, kanan. Baik. Selanjutnya kita akan menguji nervus 11, yang dimana saya akan meminta Bapak untuk menggelengkan kepala dan juga ikuti instruksi saya. Pak bisa gelengkan kepala ke kiri, kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Baik. Tapi Pak bisa kita ulangi apa yang saya bilang? Ular, lari, lurus, kamar, lapar. Baik. Mungkin sekian pemeriksaan 12 nervus cranialis Pak. Mungkin sekian pemeriksaannya. Saya lakukan cuci tangan 6 langkah dan terima kasih.